Menurut calon ibu mertuanya, sejauh ini Ayu sudah banyak mendapat penjelasan terkait hal itu dari teman-teman selebriti ataupun calon suaminya. Karena itulah ia yakin bahwa Ayu akan bisa menjalaninya. Pemirsa Silet RCTI, setelah bertunangan pada Februari 2024 lalu, kedekatan antara Ayu Ting Ting dan calon suaminya, Letu Muhammad Fardana, kerap menjadi sorotan. Di waktu kepulangannya yang singkat di tengah tugas, keduanya memanfaatkan momen untuk berkumpul bersama keluarga tercinta. Seperti dalam beberapa unggahan di media sosial, mereka beberapa kali menggelar acara buka puasa bersama. Keduanya bahkan terlihat semakin bucin satu sama lain. Melepas rindu setelah sekian lama tak bertemu dan akan kembali menjalani long distance relationship alias LDR. Ngumpul keluarga aja sayang, keluarga Ayu, keluarga Dana juga ngumpul. Disempetin ya karena mau berangkat tugas kan. Ya pastinya seneng banget lah anaknya mau nikah. Bahagia banget, alhamdulillah ketemu belahan jiwanya insya Allah. Tentu saja, baik Ayu, Dana, maupun keluarga ingin segera mungkin menggelar pernikahan. Namun, Dana saat ini masih harus menjalankan tugasnya selama setahun. Menurut Ibunda Dana, mereka tengah mengurus perizinan agar momen bahagia itu bisa terlaksana dalam waktu dekat. Di sisi lain, terkait konsep pernikahan, Dana mempercayakan sepenuhnya kepada Ayu. Namun yang pasti, proses pengikatan janji suci Ayu dan Dana akan digelar di Jakarta secara meriah. Wah Ayu luar biasa, khawatir banget Ayu. Ini kan lagi tugas jaga, lagi satgas kan. Kalau satgas ini kan di surat dinasnya itu 1 tahun kurang lebih. Berarti sudah ada 9 sampai 1 tahun. Doain aja ya yang terbaik ya, mudah-mudahan insya Allah. Mudah-mudahan Allah permudah semua jalannya ya Mas ya. Pengennya sih cepet-cepet. Pengurusan perizinannya belum bisa dulu, kan lagi satgas. Konsepnya Dana menyerahkan semua ke Ayu. Ya mengikuti aja sih. Masya Allah ya, luar biasa banget. Pokoknya insya Allah pestanya meriah lah. Pasti semuanya dikasih tahu. Nanti sebelum hari H pasti semuanya akan dihubungin. Karena ya mungkin namanya tentara kan harus punya prosedur kan. Ya itu, ya tergantung mereka lah. Ya pokoknya terbaik alhamdulillah. Seperti diketahui, meski sudah bertunangan bahkan berencana menikah, namun Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana baru saling kenal sejak awal tahun ini. Kini keduanya harus terpisahkan jarak karena Dana menjalankan tugas negara. Menurut calon ibu mertua, komunikasi antara putranya dan calon menantu sangat baik. Selain saling berbagi kabar, Dana pun setiap hari menyempatkan waktu tak hanya menelpon atau video call Ayu, namun juga kedua orang tuanya serta calon putri sambungnya Bilqis. Makin sayang banget satu sama lain, merasa saling melengkapi ya, sama-sama saling butuh. Terus berdua itu sama-sama bucin ya. Sama-sama sebenarnya dua-duanya tuh saling nggak bisa jauh. Sama-sama nggak bisa jauh berdua itu. Suka sering tiap hari sih pasti nelpon sama Ayu. Sama ayah, sama ibu juga pasti nelpon tiap hari. Alhamdulillah deket. Dana itu perhatian banget kok, penyayang sama anak kecil. Ikisnya pun sayang sama Dana, alhamdulillah. Kalau apa-apa suka nanya. Dana, Ikis boleh ini enggak, Ikis boleh ini enggak gitu. Seperti yang diberitakan papa saya sebelumnya, adik saya belum pernah kenal. Dari kan dulu
katanya pernah ikut remaja ceria dan tidak pernah bertemu ya baru apa tuh katanya Januari itu ya 2024. Kemudian minta restu pada papa saya. Ya sudah, kami sekeluarga mendukung apapun keputusan dana itu. Jadi memang setahu pengetahuan saya bertemunya baru. Jadi memang udah waktunya Allah kasih yang terbaik, kan Allah yang maha tahu kan, tahu yang terbaik buat setiap umatnya gitu. Jadi ya saya bersyukur yang jelas, nggak nyangka juga, tapi yang jelas bersyukur dan senang alhamdulillah. Di balik kebahagiaan Ayu Ting Ting yang akhirnya menemukan calon pendamping hidupnya, satu yang menjadi sorotan. Akankah Ayu siap menjadi ibu persit pasca menikah dengan Letu Muhammad Fardana? Menurut calon ibu mertuanya, sejauh ini Ayu sudah banyak mendapat penjelasan terkait hal itu dari teman-teman selebriti ataupun calon suaminya. Karena itulah ia yakin bahwa Ayu akan bisa menjalaninya. Lantas, seperti apa doa serta wejangan yang diberikan orang tua kepada Dana dan juga Ayu sebelum keduanya menyongsong hidup baru kelak? Untuk Dana sama Ayu, bismillah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik sampai hari hanya nanti. Insya Allah Dana juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Dana berada. Ayu pun di sini juga dalam keadaan sehat, karirnya sukses dan bahagia terus, bisa saling menjaga hatinya masing-masing insya Allah. Amin, semoga Allah permudah semua jalannya ya. Udah sering sih ya dikasih wejangan ke Dana, alhamdulillah udah sering. Dari awal aku udah kasih wejangan terus ke Dana, ke Ayu juga sama. Ya wejangannya mudah-mudahan dimanapun mereka berada, walaupun jauhan, tetap keep kontak, tetap komunikasi dijaga terus. Alhamdulillah selagi di sana ada sinyal, dia bertugas pasti akan selalu ngubungin Ayu. Dan Ayu pun aktivitas apapun selalu melaporkan ke Dana. Gak ada yang tahu kan, makanya kita sebagai manusia kan gak ada yang tahu rencana Allah itu seperti apa. Makanya saya gak banyak ngomong, saya cuma minta doanya yang terbaik itu aja. Bismillah aja dulu. Dari curhat calon ibu mertua Ayu Ting Ting terkait rencana pernikahan meriah Ayu dan Letu Dana, maka inilah kabar heboh yang datang dari janda Sule, Natalie Holscher. Ya, pasca dikabarkan putus dari Ladislau Kamara, tiba-tiba saja Natalie sudah memberi sinyal jika ia sudah punya gandengan baru. Padahal, Natalie sudah sempat dilamar oleh Ladislau dengan romantis di gunung. Namun, sejak beberapa waktu belakangan ini, Natalie sudah tidak pernah lagi tampil berdua dengan bule asal Spanyol yang telah lama menetap dan berkarir di tanah air tersebut. Dan inilah momen kebersamaan Natalie dengan pria berkacamata dan bertubuh tinggi besar yang digadang-gadang merupakan pasangan barunya. Kak, sedikit kak. Gimana jam di bulan Ramadan ini? Kak gimana kak ininya kak? Jam Ramadan ini padat ya kak? Lebaran bareng sama adik-adik. Kalau tahun kemarin kan berdua aja. Kak ini lebaran ya. Iya, senang banget. Langsung bakal lagi cara Kak Sule pengen ngumpul sama anak-anaknya gitu. Nanti lo mau dijemput juga sama orang nggak kenapa. Gimana mungkin Enggak kan emang gua kan sempat keluar kota, ya kan. Saya nggak ada apa-apa kok. Aman-aman aja emang kemarin memang si Natalie memang lagi di luar kota, ya kan syuting. Terus kebetulan juga gue emang di luar kota juga syuting gitu loh. Bukan berarti kita nggak posting bareng ya, kenapa nggak apa ada apa-apa kan nggak ada apa-apa.
Di sisi lain, pasca bercerai dari Sule pada Agustus 2022 lalu, sederet pria datang silih berganti dalam kehidupan mantan DJ berdarah Belanda tersebut. Ya, Natalie ibarat sosok wanita yang gampang putus, tapi gampang pula jatuh cinta. Dan inilah deretan pria yang sempat dekat dengan ibunda Azam Adriansyah Sutisna dan menyita perhatian publik. Mulai dari Franz Faisal, Faris Utama, Yogi Ilham, dan Ladislau Kamara. Guys, hari ini kita lagi pemotretan berdua. Iya. Kita lagi. Ngapain sih? Ya aku mau make. Kayak Kamu aja mama, pakai. kayak Iya. mama. Iya. Kita dapetin jelek besok. Ih, jangan udah jangan. Cemburu tahu. Kalau misalkan ada cewek yang ngodain kamu lagi gimana? Aku lagi diet. Aku mau 5 kilo lagi. Boleh nggak? Ntar nih. Are you ready to journey? Look at me. Dari pertama kali aku ketemu kamu, Natalie Hocher, I'm really in love with you. There is one thing that I want to give you. Do you want to marry me? What? Aku gak kedengeran apa-apa. Predikat janda itu kadang memang suka dijodoh-jodohin sama yang sana, sama yang sini. Kadang juga predikat janda juga dibilangnya gatel, dibilangnya ini. Tapi sekarang udah mulai kayak belajar dari Ayu, ya udah mulai belajar. Ya udah kita ke ngurusin kerjaan aja, ngapain kita ngurusin netizen? Belajar masa bodoh aja sekarang. Harus jadi diri sendiri sih aku. Gitu. Kalau misalkan kita harus ngikutin netizen, kita nggak jadi diri sendiri, jadinya gimana? Satu saat pasti Tuhan berikan, pasti kita nggak tahu, pasti yang terbaik. Natalia punya pilihan sendiri, hatinya tuh pasti deh. Saya kan tahu dia tuh anak dari kecil sama saya. Sementara itu, pasca melakoni syuting outdoor sekaligus persiapan menyambut Lebaran, Natalie Hocher menyempatkan waktu datang ke klinik kecantikan favoritnya untuk melakukan perawatan wajah. Ya, selain untuk menghilangkan jerawat yang menghiasi wajahnya, perawatan juga dilakukan Natalie agar wajahnya terlihat fresh dan glowing saat Lebaran nanti. Dan inilah rentetan perawatan wajah yang dijalani Natalie dalam menyambut Lebaran yang hanya tinggal menghitung hari. Dokter, aku tuh kemarin abis syuting outdoor. Syutingnya tiap hari. Jadi dikasih Kena panas-panas. foundation, panas-panas juga ya. Panas-panas terus beruntusan itu, Dok. Kemarin udah hilang loh beruntusannya ya. Iya. Kena syuting terus ya, jadi beruntusan. Nggak apa-apa, hari ini kita treatment ya. Iritasi gitu sudah nggak ada, atau mengelupas dia nggak ada. Tetap kelihatannya glowing, ini kulitnya ya. Jadi asli setelah kita aplikasikan exosome dan Sensignature hasilnya begini. Jadi nanti yang beruntusan ini akan reda. Oke, pemirsa Silet, hari ini perawatan aku sudah selesai. Jadi nanti kita lihat untuk pemirsa Silet 1 hari sampai 2 hari setelah perawatan pasti akan kinclong.